Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bulukumba akan melakukan percakapan berbasis coaching untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya Ahrawati dari UPT STM SDN 178 Tuleko, Kecamatan Bontutir. Dan rekan saya Siti Ramlia SPDI dari UPT STM SDN 195 Eka Tiro, dan berikut rekan saya Nidar dari UPT SPM SD Negeri nomor 263 Tanah Lemong, Kelurahan Tanah Biru, Kecamatan Bontubahan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Ramlia. Salam. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah Bu, seperti yang Ibu lihat, saya sehat-sehat. Dan Ibu Ahra sendiri bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah Bu, sama seperti dengan sekarang saya masih diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ibu, hari ini Ibu akan melaksanakan proses coaching, di mana selama proses coaching ini kita akan melakukan penilaian berdasarkan rubrik, di mana proses coaching berdasarkan alur cerita. Bagaimana seorang coach itu memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan berbobot kepada coaching. Baik Ibu, sebelum proses coaching ini kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama itu yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan di dalam proses coaching sebentar, yaitu yang pertama kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dan terbuka kepada Ibu Arnida. Oke. Terus kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik, yang ingin diobservasi? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan terbuka dan berbobot kepada coaching. Apa harapan Ibu yang Ibu inginkan dari observasi yang akan kita lakukan ini? Jadi saya menginginkan agar coaching mampu menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Baiklah Ibu, sekarang silahkan Ibu melakukan coaching bersama calon coaching Ibu. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Arnida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah kabar baik Ibu. Kalau Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah juga dalam keadaan baik. Baik Bu, ada yang bisa saya bantu? Mungkin Ibu bisa menceritakan persoalan yang sedang Ibu Arnida hadapi. Terima kasih waktunya sudah bersedia mendengarkan dengan saya. Ibu seorang siswa saya di kelas itu atas nama Alif, sudah berminggu-minggu tidak pernah masuk sekolah. Terus langkah apa yang Ibu lakukan selama ini? Langkah yang saya lakukan selama ini itu saya pernah melihat orang tersebut di samping rumahku, kemudian saya panggil, kemudian saya tanya apa sebabnya sehingga tidak pernah datang lagi di sekolah. Kemudian jawabannya katanya cuma karena tidak mau, sudah mau berhenti sekolah saja. Sebenarnya saya masih mau tanya Ibu, tetapi anak tersebut kemudian langsung pamit dan pergi. Padahal sebenarnya masih banyak pertanyaan yang mau saya sampaikan kepada anak tersebut. Oh, jadi Ibu Arnida sudah ketemu dengan
Ananda Alif ya, tapi alasannya hanya mau berhenti saja dan tidak ada alasannya yang jelas. Sebelumnya saya mau bertanya dulu Bu, bagaimana karakter dan perkembangan Ananda Alif ini di kelas? Alif itu anaknya pendiam, kemudian dari segi pemahaman dan penguasaan materi pembelajaran, anak ini juga terkendala karena belum lancar membaca. Inilah yang selalu saya khawatirkan. Saya takutnya Alif itu merasa minder karena malu terhadap teman-temannya, sudah kelas 4 tapi belum lancar membaca. Selain itu kebetulan saya bertetangga dengan Alif Bu, jadi saya tahu keadaan ekonominya bagaimana, berada di bawah standar, sehingga ini menjadi kekhawatiran bagi saya. Anak ini berhenti sekolah karena berpikir lebih baik untuk membantu keuangan keluarganya daripada lanjut sekolah. Oh seperti itu ya Bu. Kira-kira kalau menurut Ibu, langkah apa lagi yang Ibu akan lakukan ke depan? Rencananya saya mau menjadi anaknya, saya mau berbicara dengan orang tua atau mamanya, dan saya akan bertanya apa sebabnya sehingga Alif berminggu-minggu tidak ke sekolah. Kemudian melalui pendekatan atau metode personal saya akan membujukkan Ananda Alif dan juga orang tuanya, memberi pemahaman kepada mereka bahwa pendidikan itu penting, dan insya Allah saya akan membantu mereka mencari solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Oh itu ide yang bagus. Jadi saya sebagai kepala sekolah sangat mendukung jika Ibu berkunjung ke rumahnya dan bertanya apa penyebabnya sehingga Nanda Alif ini mau berhenti sekolah. Kira-kira kapan Ibu akan berkunjung ke rumah Ananda Alif? Secepatnya itu saya usahakan, mungkin saya besok sore akan menyediakan waktu karena mengingat pekerjaan orang tua Alif itu dari pagi sampai siang mereka berjualan, jadi otomatis pada sore hari itu mereka ada di rumah. Oh baik, silakan dan cari apa titik permasalahannya sehingga Ananda Alif ini mau berhenti sekolah. Kalau begitu besok saya akan meminta waktu lagi Ibu, saya akan menceritakan apa hasil pembicaraan saya dengan orang tua Alif setelah berkunjung ke rumahnya. Kira-kira Ibu besok masih ada waktu atau tidak? Insya Allah besok itu saya ada waktu luang Bu, karena bertepatan juga tidak ada acara-acara di luar sekolah. Baik Bu, terima kasih atas waktunya hari ini, dan saya mohon pamit. Insya Allah besok kita akan lanjutkan pembicaraan tentang kasus Alif yang berminggu-minggu tidak masuk sekolah. Oh iya Bu, sama-sama. Insya Allah semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan untuk melanjutkan pembahasan masalah Nanda Alif ini. Terima kasih atas waktunya. Baik Ibu, tadi Ibu sudah melakukan proses coaching. Kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching tadi terkait indikator tercapaian dari proses coaching? Baik Bu, terima kasih. Jadi saya itu tadi sudah melakukan percakapan berbasis coaching dengan menggunakan alur Tirta, memberikan pertanyaan berbobot dan terbuka kepada coach dan mendengarkan dengan aktif. Baik, ada beberapa catatan hasil observasi saya tadi. Yang pertama itu setelah saya mengamati, Ibu sudah melakukan praktik coaching dengan sangat baik. Ibu menggunakan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, dan sudah menggali potensi yang ada pada Ibu Armida sebagai coaching, dan sehingga Ibu Armida bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Itu adalah pengamatan dari saya Bu. Terus kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Jadi saya ingin mengembangkan kompetensi saya
kemampuan memberikan pertanyaan terbuka dan berbobot kepada koci, kemudian lebih memahami lagi alur tirta, sehingga kedepannya saya mampu melakukan percakapan berbasis coaching dengan lebih baik lagi. Ya Bu, semoga itu semua bisa terlaksana ya Bu. Terima kasih Bu atas waktunya hari ini. Sehat selalu ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Armida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Ibu. Kalau Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah kabarnya juga baik Bu, seperti yang dia sendiri. Alhamdulillah masih dalam keadaan sehat dan senantiasa menjalankan aktivitas terutama fungsi kita sebagai baik Bu, sebelum lanjut ke proses coaching pada hari ini, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu sehubungan dengan pelaksanaan coaching hari ini. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching hari ini adalah bagaimana saya bisa bersiap kehadiran sebelum mendengarkan aktif, bagaimana saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan terbuka kepada coaching. Kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang secara spesifik ingin saya kembangkan itu adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan terbuka dan berbobot kepada coaching. Kemudian apa harapan Ibu? Apa harapan yang Ibu inginkan dari observasi yang akan kita lakukan hari ini? Saya ingin agar coaching mampu menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Baik Bu, terima kasih. Kemudian saya persilahkan kepada Ibu Ahrawati sebagai coach untuk melakukan proses coaching hari ini. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Armida untuk melaksanakan proses coaching pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu Ahram? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, masih dalam keadaan yang baik-baik saja. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan yang baik saja. Kalau saya lihat Ibu Ahra sepertinya cerita sama saya ada permasalahannya yang tentang tugas-tugas di sekolah Ibu. Ya Bu, sebelumnya saya minta maaf karena mungkin saya akan meminta waktu Ibu untuk beberapa menit ke depan untuk mendengarkan cerita saya tentang permasalahan yang telah saya hadapi di kelas. Sama sekali tidak menyita waktu saya Ibu ya. Nah, kira-kira permasalahan apa itu Ibu yang mau Ibu ceritakan ke saya? Begini Bu, sebenarnya minggu lalu itu ada orang tua siswa yang berkunjung ke sekolah ini karena kebetulan itu katanya anaknya sering dibully di kelas, di mana itu bukunya sering robek dan pulpennya sering menghilang Ibu. Itu katanya sering dilakukan oleh teman satu kelasnya. Oh, jadi begitu Ibu ya. Dari cerita yang saya dengar, permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Ahra itu adalah adanya semacam perlakuan tidak baik yang diterima oleh salah seorang siswa Ibu, kemudian orang datang ke sekolah menyampaikan perbuatan yang diterima oleh anaknya, bukunya dirobek, bukunya hilang seperti itu bukan. Inti permasalahannya di situ. Nah sekarang dengan adanya kasus seperti ini, kira-kira langkah apa yang mau Ibu lakukan sehingga tidak ada lagi permasalahan seperti ini yang terjadi di kelas? Tentunya langkah
tanpa bisa dia melakukan hal ini. Terus yang kedua, saya akan mengkomunikasikan dengan kepala sekolah dan juga rekan-rekan sejawat tentang solusi atau cara agar anak ini bisa berubah. Seperti itu Ibu, karena terus terang saja setelah saya melihat di sekeliling, ternyata bukan hanya di kelas saya, tapi juga ini terjadi di kelas lain. Nah, di sini kami akan melakukan suatu kolaborasi, mencarikan solusi yang terbaik untuk permasalahan ini. Ya, jadi dari apa yang Ibu sampaikan, saya bisa menangkap bahwa rencana yang akan dilakukan selanjutnya itu terkait dengan kasus yang terjadi di kelas IB. Yang pertama, Ibu mau memanggil pelaku dengan korban, menanyakan apa sebabnya sehingga ada perlakuan seperti ini terhadap temannya. Kemudian yang kedua, akan menjalin kolaborasi atau kerjasama dengan rekan sejawat, membicarakan hal ini karena kejadian seperti ini ternyata tidak hanya terjadi di kelas itu saja, tapi juga di kelas-kelas yang lain. Menarik sekali Ibu rencananya. Kira-kira kapan Ibu mau meluangkan waktu untuk melakukan tindakan-tindakan ini? Saya kira secepatnya Bu, karena saya takut ini akan berlanjut sehingga banyak lagi orang tua yang akan mendatangi sekolah ini, dan sehingga sekolah ini akan dicap seperti sekolah di mana pembulian masih terjadi di dalamnya. Dan saya berencana besok atau lusa saya akan mendiskusikan hal ini dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, serta memanggil anak yang korban juga pelaku pembulian. Semangat ya. Semoga dimudahkan untuk melakukan tindakan-tindakan Ibu. Saya jadi tidak sabar mendengar bagaimana. Baik Bu, jadi setelah melakukan proses coaching tadi, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, apa saja yang Ibu sudah lakukan dalam proses coaching tadi terkait indikator pencapaian dari proses coaching? Terima kasih atas pertanyaan Ibu. Tadi pada saat proses coaching, saya sudah melakukan percakapan berbasis coaching itu dengan menggunakan alur cerita. Kemudian saya sudah memberikan pertanyaan berbobot dan terbuka kepada coaching, dan saya sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh coaching. Baik, jadi setelah saya mengamati tadi, Ibu sudah melaksanakan praktik coaching dengan baik. Ibu sudah menggunakan alur cerita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, dan sudah menggali potensi yang Ibu harap sebagai masih bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Demikian pengamatan saya, Bu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang saya kembangkan itu adalah kemampuan memberikan pertanyaan terbuka dan berbobot kepada coaching, lebih memahami alur cerita sehingga kedepannya saya mampu melakukan proses coaching itu dengan lebih baik lagi. Iya, baik Bu. Jadi terima kasih sudah melakukan proses coaching tadi. Saya memberikan apresiasi kepada Ibu. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kesempatan untuk selalu melaksanakan tupoksi kita sebagai guru, terutama dalam menjalankan menjalani program guru penggerak ini ya Bu. Saya ucapkan terima kasih ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu Asra? Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Hari ini saya dalam sehat. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat. Jadi begini Bu ya,
sebelum ibu melakukan proses coaching dengan ibu Ramia sebagai coaching, kita akan melakukan diskusi singkat dulu ibu tentang hal-hal yang akan saya amati sebagai observer selama proses coaching ini berlangsung. Bagaimana coaching itu ibu lakukan, apakah berdasarkan alur cerita, bagaimana cara memberikan pertanyaan terbuka dan berbobot kepada coaching. Nah, sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada ibu. Pertama, kompetensi apa yang akan ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Ibu, tentang potensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh atau kemudian menjadi pendengar yang aktif serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dalam Sekarang selanjutnya pertanyaan yang kedua adalah kompetensi apa yang ingin ibu kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi? Dari beberapa kompetensi tadi, saya hanya mengambil dua, yakni menjadi pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Sekarang pertanyaan terakhir ibu, apa harapan ibu setelah melakukan proses coaching pada hari ini? Harapan saya itu saya ingin agar coaching mampu menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Itu tadi beberapa pertanyaan saya sebelum ibu melakukan proses coaching. Nah, sekarang silakan ibu Ahra melakukan proses coaching dengan bersama ibu Rabia sebagai Terima kasih Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti Ramdia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Ibu sendiri bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan sama Bu, saya juga baik. Baik Ibu, saya lihat beberapa hari ini Ibu itu berbeda dari yang biasanya. Kemarin ceria, sekarang ini agak murung ya Ibu. Mungkin Ibu ada masalah yang ingin Ibu diskusikan atau Ibu ingin berbagi cerita? Iya betul Bu. Jadi selama 1 minggu ini saya sebetulnya ada masalah Bu, di mana di kelas saya itu ada salah seorang siswa saya yang sudah beberapa hari ini selalu terlambat datang ke sekolah. Jadi dari permasalahan Ibu yang ceritakan tadi itu ada siswa Ibu yang sudah beberapa hari sering terlambat datang ke sekolah ya Bu. Kira-kira langkah apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan anak tersebut? Jadi saya itu sudah bertemu dengan anak ini karena kebetulan tetangga juga, kemudian menanyakan kenapa nak sering terlambat, tapi dia cuma menjawab tidak gitu, itu bisa aja jawabannya. Jadi saya juga bingung apa permasalahannya kira-kira sehingga dia selalu datang terlambat. Mungkin ada langkah lain Ibu yang bisa Ibu lakukan? Iya, jadi saya ini sudah memikirkan untuk menghubungi rumahnya, akan menanyakan kepada orang tuanya apa permasalahannya di rumah sehingga anak dari ini selalu datang terlambat ke sekolah. Itu adalah bencana yang sangat luar biasa Ibu. Kira-kira kapan Ibu akan berkunjung ke rumah anak tersebut? Jadi rencananya saya mau berkunjung ke rumah anak saya ini secepatnya Bu, agar permasalahan ini tidak berlarut-larut sehingga mempengaruhi nanti proses belajarnya dari Nak Riri ini sendiri. Baik Ibu, saya sudah tidak sabar ingin mendengar cerita dari Ibu setelah berkunjung ke rumah Nak Riri. Semangat Ibu, insya Allah ini akan menjadi solusi yang terbaik sehingga yang tadinya ini Nak Riri sering terlambat, dia tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah. Baik Bu, terima kasih atas waktunya hari ini dan saya mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah memberikan saya solusi.
Saya mohon pamit, insya Allah kita akan bicarakan lagi besok. Ya Bu, sebenarnya saya memberikan solusi ya Bu, tapi Ibu sendiri yang menemukan solusi Ibu. Baik Ibu, tetap semangat ya, jangan putus asa dalam menghadapi anak didik seperti ini. Baik Ibu, terima kasih banyak. Semoga anak ini bisa berubah ya Bu setelah Ibu berkunjung ke rumahnya. Baik Ibu, kalau begitu saya pamit dulu. Tetap sehat ya Bu. Baiklah Ibu Ahra, setelah melakukan proses coaching dengan Ibu Ramlia, saya masih mau mengajukan beberapa pertanyaan terkait proses yang tadi Ibu lakukan. Pertanyaan yang pertama itu, apa saja yang sudah Ibu Ahra lakukan pada saat proses coaching terkait indikator ketercapaian dari proses coaching tadi? Tadi itu pelaksanaan coaching dengan Ibu Ramlia, indikator pencapaiannya itu menggunakan kalau detak dan mulai tujuan. Bagaimana saya tadi sudah memancing dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Tujuan diskusi sudah terlihat, kemudian identifikasi permasalahan di Ramlia yang disampaikan sudah tampak terlihat. Kemudian rencana aksi yang akan dilakukan dan serta menemukan solusi untuk permasalahannya. Ya, ini sesuai dengan hasil pengamatan upaya tadi. Pada saat saya tadi berbicara itu, Ibu sudah melakukan percakapan coaching dengan menggunakan alur tirta. Ibu sudah mampu memberikan pertanyaan berbobot dan berbentuk kepada coaching. Ibu juga sudah menghindari asumsi dan asosiasi, dan saya apresiasi proses coaching yang Ibu lakukan itu. Alhamdulillah sudah sangat bagus menurut pengamatan saya. Nah, sekarang satu lagi pertanyaan Ibu sebelum kita mengakhiri kegiatan kita ini, dari proses coaching yang tadi Ibu lakukan, Ibu ingin mengembangkan kompetensi mana lagi, kompetensi apa lagi yang supaya ke depannya itu pada saat Ibu melakukan proses coaching hasilnya lebih maksimal lagi dari apa yang kita bicarakan hari ini. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya akan memperdalam lagi alur cerita, bagaimana langkah-langkah ketika coaching lagi akan menghadirkan ide-ide baru, serta kemampuan memberikan pertanyaan terbuka dan berbobot kepada coaching. Amin. Mari kita sama-sama belajar, mudah-mudahan ke depannya pada saat kita melakukan proses coaching itu kita lebih maksimal lagi. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sehat selalu.